Kabupaten Tuban berdiri di atas mosaik geologi yang sangat kompleks lapisan batuan yang beragam, dari batu gamping hingga lempung. Tersayat oleh struktur antikline besar di bagian tengah yang membentuk perbukitan dan lereng yang tidak seragam. Kombinasi keragaman litologi dan kendali struktur ini membuat jalur aliran air tanah menjadi tidak teratur dan sulit diprediksi. Akibatnya, banyak wilayah di Tuban menghadapi tantangan serius dalam memperoleh sumber daya air bersih. Karena penentuan lokasi sumur bor yang benar-benar presisi menjadi jauh lebih sulit dibanding daerah lain. Kabupaten Tuban tersusun oleh 12 jenis formasi batuan yang sangat beragam dari batu gamping terumbu formasi Tuban dan buluh, pasir kuarsa formasi Ngrayon, hingga napan dan lempung dari formasi Tawun, Wonokolo, dan Ledak yang ditutupi endapan aluvial muda. Semua lapisan ini dilipat oleh struktur antikline besar yang membentuk lereng dan perbukitan tidak beraturan. Kondisi geologi dan struktur inilah yang membuat aliran air tanah menjadi rumit dan sulit diprediksi, sehingga penentuan lokasi sumur bor di Tuban menjadi tantangan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Keragaman batuan dan struktur antikline yang membelah Kabupaten Tuban membuat aliran air tanah sangat tidak teratur dan sulit diprediksi. Banyak wilayah berada di zona sulit air karena posisi akuifer tersembunyi di antara lapisan batu gamping, napal, hingga pasir kuarsa yang terlipat dan terputus oleh struktur geologi. Kondisi inilah yang mendorong perlunya dilakukan uji coba metode elektromagnetik yang telah dilakukan pada 7-8 September tahun 2025 sebagai pendekatan modern untuk mendeteksi keberadaan akuifer secara lebih presisi pada kawasan rawan kekeringan, khususnya di 5 lokasi terpilih: Sokosari Kecamatan Sokol, Banyubang Grabagan, Kedung Rojo Plumpan, Mander Tambak Boyo, dan Karangrejo Bancar, untuk menemukan sumber air tanah secara cepat dan presisi. Para peneliti kini memanfaatkan teknologi geofisika modern. Salah satu metode yang paling menjanjikan adalah EMVLF atau Electromagnetic Very Low Frequency. Berbeda dari metode aktif, EMVLF bersifat pasif menggunakan gelombang elektromagnetik alami yang dipancarkan oleh jaringan pemancar radio militer berfrekuensi sangat rendah yang tersebar di lebih dari 40 titik di seluruh dunia. Gelombang ini merambat melalui ionosfer dan berinteraksi dengan bawah permukaan bumi. Ketika melewati zona batuan jenuh air, sinyalnya berubah, sehingga dapat dipetakan untuk mengidentifikasi keberadaan akuifer. Sepanjang tahun, setidaknya 15 pemancar aktif terus menghasilkan sinyal yang menjadi dasar analisis EMVLF. Inilah teknologi yang membuat deteksi air tanah di wilayah sulit air menjadi lebih cepat, efisien, dan sangat membantu pengambilan keputusan di lapangan. Metode elektromagnetik bekerja dengan memancarkan medan listrik magnet dari transmitter yang kemudian menginduksi arus eddy di dalam lapisan batuan bawah permukaan. Arus eddy ini menghasilkan medan sekunder yang ditangkap oleh receiver, sehingga sifat fisik batuan seperti konduktivitas, permeabilitas, dan karakteristik aliran listrik dapat diukur. Karena setiap jenis batuan dan akuifer memiliki respons konduktivitas yang berbeda, metode ini mampu memetakan zona air tanah tanpa perlu pengeboran awal. Keunggulan metode elektromagnetik adalah cepat, non-invasif, mampu menjangkau kedalaman signifikan, serta sangat efektif pada kawasan sulit air seperti Tuban di mana struktur lipatan dan variasi batuan membuat keberadaan akuifer sulit diprediksi secara konvensional. Kelima lokasi survei di Tuban memiliki tantangan berbeda dalam pencarian air tanah. Dataran aluvial Sokosari dan Kedung Wojo memiliki sedimen yang berubah-ubah sehingga akuifer sulit dipastikan. Banyubang dan Mander berada di kars Paciran yang membuat air cepat hilang kerekahan. Sementara Karangrejo memiliki akuifer terputus-putus dalam formasi Ngrayon. Kondisi geologi geomorfologi ini menjadikan wilayah tersebut rawan kekeringan dan memerlukan metode geofisika elektromagnetik untuk menemukan akuifer secara lebih presisi. Lokasi 1. Desa Sokosari, Kecamatan Soko.
Lokasi ini berada di dataran aluvial luas yang didominasi sawah dan permukiman, sehingga akuifer dangkal sering terputus-putus dan sulit diprediksi. Variasi sedimen pasir kerikil serta rendahnya kendali geologi membuat sumber air tanah tidak selalu stabil, sehingga diperlukan metode geofisika untuk memastikan zona akuifer yang benar-benar potensial dan tidak tercemar air tanah asin. Pada penampang ini, area berwarna biru menunjukkan respon frekuensi rendah yang menandakan material jenuh air. Zona-zona biru yang tersebar dari kedalaman 20 hingga 70 meter diperkirakan merupakan akuifer yang berpotensi menyimpan air tanah dalam jumlah cukup. Sementara warna merah kuning menunjukkan lapisan lebih kering atau batuan kompak yang tidak menyimpan air. Pola ini membantu menentukan titik sumur yang paling prospektif. Hasil analisis menunjukkan 3 kedalaman sumber air paling prospektif berada pada 26,4 meter, 48 meter, dan 66 meter. Kuantitas air mencapai sekitar 4.377 liter per jam, setara hampir 4 liter per detik, dengan kualitas air 75% dan salinitas masih dalam batas aman. Faktor permeabilitas batuan sebesar 69%, menandakan media cukup mampu meloloskan air meski kekuatan batuan relatif sedang. Secara keseluruhan, kombinasi kedalaman, debit, dan kualitas ini menunjukkan potensi sumber air yang layak untuk kebutuhan domestik dan pertanian. Screen sumur direkomendasikan pada kedalaman 25-30, 40-50, dan 60-70 meter untuk menangkap 3 zona akuifer utama, dengan perkiraan debit sekitar 3,98 liter per detik. Alhamdulillah, hasil pengeboran menunjukkan capaian sangat baik, dengan debit air yang berhasil diperoleh mencapai lebih dari 5 liter per detik. Debit ini menandakan akuifer yang tertangkap sangat produktif dan layak untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pertanian. Lokasi 2. Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan. Di Desa Banyubang, Kecamatan Grabaga, pencarian air tanah menjadi sulit karena batuan kars formasi Paciran memiliki banyak rekaha dan saluran pelarutan. Air mengalir cepat melalui rongga-rongga ini, sehingga akuifer tidak muncul sebagai lapisan jelas dan sulit dikenali dari permukaan. Karena itu, diperlukan metode geofisika yang lebih sensitif untuk mendeteksi zona jenuh air yang tersembunyi di dalam sistem kars. Di Banyubang, pola warna biru hingga hijau pada penampang menunjukkan respon frekuensi rendah yang menandakan zona jenuh air. Pada kedalaman dangkal, terutama di atas 100 meter, air tanah memang terdeteksi namun debitnya kecil karena kontinuitas akuifer tidak stabil. Sebaliknya, zona biru memanjang pada kedalaman lebih dari 175 meter, menunjukkan akuifer yang jauh lebih kuat dengan potensi debit besar. Pola frekuensi rendah yang konsisten pada kedalaman ini mengindikasikan lapisan jenuh air yang tebal dan menerus, sehingga menjadi target utama untuk sumur berdebit tinggi. Hasil analisis menunjukkan 3 kedalaman sumber air yang paling prospektif berada pada 72 meter, 111 meter, dan 177 meter. Kuantitas air mencapai sekitar 4,86 liter per detik dengan kualitas air 70% dan salinitas rendah. Nilai permeabilitas batuan sebesar 51% menandakan media cukup mampu meloloskan air untuk kebutuhan domestik. Kombinasi kedalaman, debit, dan kualitas ini memperlihatkan bahwa akuifer dalam di lokasi ini memiliki potensi yang baik untuk dimanfaatkan. Hasil interpretasi menunjukkan 4 zona akuifer utama yang sangat prospektif. Untuk memaksimalkan debit, screen direkomendasikan dipasang bertingkat pada kedalaman 40-50 meter, 65-75 meter, 100-120 meter, hingga 170-180 meter. Dengan konfigurasi ini,
Sumur diperkirakan mampu menghasilkan debit mencapai 4,86 liter per detik, cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun irigasi. Visualisasi ini memberikan gambaran jelas bagaimana sumur dibuat menembus beberapa lapisan pembawa air, sehingga potensi akuifer dapat dimanfaatkan secara optimal dalam satu pengeboran. Di Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, pengeboran dalam pada kawasan Kars Formasi Paciran akhirnya membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Alhamdulillah, setelah menembus hingga kedalaman 177 meter, menjadikannya salah satu sumur bor terdalam di wilayah ini, tim berhasil menemukan zona akuifer karst yang besar dan produktif. Rekaha dan saluran pelarutan di Batu Gamping Paciran yang sebelumnya sulit dipetakan akhirnya terjangkau, dan debit air yang keluar mencapai sekitar 6 liter per detik. Sebuah capaian luar biasa untuk daerah karst yang dikenal penuh tantangan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan metode geofisika yang tepat dan pengeboran yang presisi, sumber air berkapasitas besar dapat ditemukan meski tersembunyi jauh di dalam sistem karst. Lokasi 3. Desa Kedung Rojo, Kecamatan Plumpang. Di lokasi ini, deteksi sumber air tanah cukup sulit karena lapisan sedimen dangkalnya tidak seragam dan akuifer sering terputus-putus. Jika pengeboran dilakukan terlalu dalam, ada risiko besar menembus zona air payo yang biasanya muncul pada kedalaman lebih besar dan air tua terperangkap. Karena itu, pemilihan kedalaman harus sangat hati-hati agar mendapatkan air tawar yang aman dan stabil. Dari data geofisika di titik 3, Desa Kedung Rojo, Plumpang, mengungkap zona akuifer air tanah yang sangat kuat. Warna biru tua frekuensi sangat rendah di bawah 68 MHz menandai konsentrasi air tanah yang melimpah pada kedalaman 70 hingga 90 meter. Lapisan ini kontras tajam dengan batuan kering di atasnya, sehingga menjadi target pengeboran paling menjanjikan, khususnya di sekitar jarak 5 dan jarak 8 pada lintasan survei. Analisis menunjukkan 5 lapisan sumber air pada kedalaman 34 hingga 136 meter. Permeabilitas batuan masih memadai untuk pengembangan sumur bor, dan debitnya cukup besar sekitar 4,4 liter per detik dengan kualitas air yang tergolong baik. Namun ada peringatan penting, salinitas meningkat tajam hingga 74%. Jika pengeboran masuk terlalu dalam, kemungkinan akibat pengaruh jebakan air payau connect water dari sistem bawah permukaan di Lembah Purba Bengawan Solo. Pemasangan skrin lubang bor direkomendasikan pada 3 zona kedalaman, yaitu 25-30 meter, 45-60 meter, dan 70-80 meter, untuk mencapai estimasi debit hasil optimal 4,4 liter detik. Namun, pemanfaatan air tanah pada kedalaman di atas 70 meter perlu diwaspadai karena memiliki risiko kontaminasi oleh air tanah asin connect water. Alhamdulillah, di Kedung Rojo, Kecamatan Plumpang, hasil interpretasi elektromagnetik terbukti akurat. Pengeboran yang menembus zona biru hijau pada kedalaman sekitar 70-90 meter berhasil menemukan akuifer utama. Sumur ini kemudian menghasilkan debit lebih dari 5 liter per detik, sebuah capaian besar untuk kawasan rawan air bersih. Lokasi 4. Gandu, Desa Mandar, Kecamatan Tambaboyo. Lokasi ini berada tepat di perbatasan Formasi Paciran dan Formasi Mundu, dua satuan batuan yang dikenal memiliki karakter akuifer yang berbeda. Paciran yang didominasi batu gamping beronggo sering menyimpan air secara terpisah-pisah, sementara Mundu yang lebih lempungan cenderung kurang permeabel. Kombinasi inilah yang membuat desa ini sejak lama dikenal sebagai wilayah sulit air. Pada penampang di lokasi Dukuh Gandu, Desa Mandar ini tampak bahwa mulai meter kedua muncul zona biru tua pada frekuensi rendah di kedalaman 20-40 meter yang menandakan jalur mata air dangkal. Polanya memanjang dan terhubung, menunjukkan adanya saluran konduit bawah permukaan yang mengalirkan air dengan potensi besar. Jalur ini terus melebar ke kanan profil sehingga menjadi target eksplorasi paling prospektif. Data mengungkap 5 kandidat sumber air pada kedalaman 12-54 meter dengan zona paling menjanjikan di interval 33-47 meter.
Debitnya diperkirakan mencapai 3,4 liter per detik, angka besar untuk akuifer dangkal. Debit besar ini hampir pasti berasal dari saluran konduit dalam batu gamping, lorong pelarutan alami yang mengalirkan air dengan cepat dan terfokus. Sistem konduit inilah yang membuat akuifer karst tetap mampu memberikan debit besar meski berada di antara lapisan batuan yang tampak masif dan tertutup. Rekomendasi konstruksi sumur menunjukkan bahwa screen dipasang dari kedalaman 5 hingga 50 meter untuk menangkap seluruh zona produktif. Dengan konfigurasi ini, debit hasil diperkirakan mencapai 4,4 liter per detik, sehingga screen yang panjang dan berlapis memungkinkan air masuk dari berbagai interval akuifer dan meningkatkan efisiensi sumur secara keseluruhan. Rekomendasi konstruksi sumur menunjukkan bahwa screen dipasang dari kedalaman 5 hingga 50 meter untuk menangkap seluruh zona produktif. Dengan konfigurasi ini, debit hasil diperkirakan mencapai 4,4 liter per detik, sehingga screen yang panjang dan berlapis memungkinkan air masuk dari berbagai interval akuifer dan meningkatkan efisiensi sumur secara keseluruhan. Di titik Mander, pengeboran sedalam 33 meter langsung menembus sungai bawah tanah karst. Air mengalir dengan debit lebih dari 5 liter per detik, bahkan kemungkinan lebih besar. Temuan ini menegaskan adanya saluran konduit karst yang sangat produktif pada kedalaman yang relatif dangkal, sebuah kejutan geologis yang jarang terjadi dan menjadi sumber air yang sangat potensial. Lokasi 5. Desa Karangrejo, Kecamatan Bancar. Di Desa Karangrejo, Kecamatan Bancar, air tanah memang tersedia cukup, tetapi sulit mendapatkan air dengan kualitas baik. Sisipan batu lempung pada formasi ngayel membuat air mengandung besi tinggi dan cepat berubah merah. Sementara alirannya lambat, sehingga kualitasnya mudah menurun. Karena itu, menemukan air yang benar-benar layak konsumsi menjadi tantangan besar di wilayah ini. Penampang elektromagnetik ini menyingkap kontras yang tajam di bawah permukaan. Zona biru hijau pada kedalaman sekitar 60 meter menunjukkan kantong air tanah yang menjanjikan. Sementara, hamparan merah di bawahnya menandakan batuan kering tanpa potensi. Perbedaan inilah yang membuat penentuan titik pengeboran sangat penting agar upaya pencarian air tidak berujung kegagalan. Hasil analisis menunjukkan 3 sumber air pada kedalaman 30, 44, dan 63 meter. Debitnya diperkirakan sekitar 2,7 liter per detik, cukup untuk kebutuhan harian. Namun, parameter kualitas air mengindikasikan kandungan besi terlarut yang cukup tinggi, sehingga air dapat terlihat kerut atau berubah warna setelah terkena udara. Meski begitu, permeabilitas batuan yang mendekati 50% menandakan aliran air masih baik, sehingga kedalaman ini tetap menjadi pilihan paling realistis untuk pengeboran. Di Karangrejo, Bancar, pengeboran akhirnya menembus lapisan rayong dan menemukan air yang tampak sangat jernih mengalir stabil sekitar 3 liter per detik. Namun di balik kejernihan itu, tersimpan tantangan tersembunyi. Kandungan besi dari pasir silika yang perlahan mengendap dan menguningkan bak penampungan. Airnya ada, debitnya besar, tetapi tetap membutuhkan treatment agar benar-benar aman bagi warga. Inilah potret perjuangan menemukan air berkualitas di kawasan sulit air. Terima kasih kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tuban, Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Gadjah Mada, semua pihak yang telah membantu kelancaran uji coba ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.